Oke, kita mulai di konsep dari katrol ya. Katrol tetap dengan menimba tali langsung ya. Katrol tetap dengan menimba tali langsung. Nanti Bapak Ibu ya. Nanti di soalnya itu hanya membandingkan katrol tetap dengan tali langsung menimbanya ya. Hanya membandingkan katrol tetap dengan menimba tali langsung. Jadi menimba dengan katrol tetap atau menimba dengan katrol dibandingkan dengan bagaimana menimba dengan langsung, tali langsung. Oke, konsep dasarnya ya, konsep dasarnya masih baru mulai, Bu. Ya. Konsep dasarnya adalah yang sudah saya buat. Oke. Ketika nanti Ibu ketemu soal membandingkan, ya suara saya jelas kan? Jelas, jelas. Ya. Jelas sekali, Pak. Sangat jelas. Jelas. Oke. Nanti kalau ketemu soal Bapak Ibu perbandingan antara menimba dengan katrol dan menimba dengan tali langsung, maka yang pertama langsung cara cepat dulu ya. Nanti awalnya dari mana ini saya jelaskan. Langsung cari yang pertama, keuntungan mekaniknya sama, yaitu 1. Jadi katrol tetap sama menimba tali langsung sama, keuntungan mekaniknya sama-sama 1. Kedua, gaya angkat bebannya sama. Ketiga, usahanya sama. Kalau ditanya yang lebih mudah, yang keempat, maka jawaban yang lebih mudah adalah katrol. Kenapa? Karena mengubah arah gerak. Ya. Mengubah arah gaya, bukan gerak. Mengubah arah gayanya. Saya jelaskan konsep dasarnya. Kenapa keuntungan mekaniknya sama? Oke. Dalam ilmu fisika, katrol tetap itu keuntungan mekaniknya sama. Keuntungan mekaniknya 1. Ya. Gambarnya seperti yang di depan ini ya Pak Ibu. Ya, gambar katrol tetap. Katrol tetap itu berfungsinya untuk menimba. Ya, menimba. Oke. Katrol tetap, gambarnya seperti ini. Keuntungan mekaniknya sama dengan 1. Oke. Sebelum ada katrol tetap, menimba dengan ke dalam sumur itu menggunakan tali langsung Bapak Ibu ya. Tali langsung. Oke. Bedanya apa? Sudah. Hanya katrol tetap itu hanya mengubah arah gaya. Mengubah arah gaya. Maksudnya seperti ini. Ketika Ibu timba dengan katrol, badan Ibu tegak seperti ini. Kalau pakai tali mau nggak mau badan ini akan condong melihat ke bawah. Jadi seakan-akan lebih berat pakai tali. Seakan-akan ya. Gara-gara badan Ibu separuh tubuh ini condong ke bawah. Seakan-akan ditarik gravitasi. Maka seakan-akan beban itu yang kita angkat lebih berat. Padahal tidak. Gara-gara tubuh kita ke bawah jadinya tambah berat. Dalam ilmu fisika, keuntungan mekanik itu paling kecil 1. Ya, keuntungan mekanik itu paling kecil 1. Ya. Katrol tetap keuntungan mekaniknya 1. Jadi tali juga keuntungan mekaniknya 1. Ya Pak Ibu ya. Tidak ada dalam fisika itu keuntungan mekaniknya di bawah 1. Nggak akan pernah. Minimal 1. Katrol tetap 1, maka tali nggak mungkin di bawah 1. Maka sama dengan katrol tetap, yaitu 1. Sama keuntungan mekaniknya. Katrol tetap dengan menimba tali langsung, sama keuntungan mekaniknya. Ya, sama. Keuntungan mekaniknya sama. Kenapa Pak lebih capek menimba dengan tali langsung? Itu karena tadi saya bilangin, badan kita condongnya ke bawah. Jadi seakan-akan beban timba itu lebih berat gara-gara kita mengangkat beban kita juga. Ya.
Kalau dia kata tetap mengubah arah gaya jadi seperti ini, lebih mudah. Jadi seakan-akan aja tuh, seakan-akan lebih berat, padahal ya kita gara-gara tubuh kita masuk ke bawah hampir separuh melihat timbanya. Ya, nggak tegak dia. Nah, jadi guna katrol itu adalah mengubah arah gayanya. Keuntungan mekaniknya sama dengan tali langsung. Nah, ketemu soal nanti seperti ini. Jadi pahami aja nih. Cari aja keuntungan mekanik sama. Soal UP 2021. Soalnya begitu tadi saya bilang tadi, pahami konsepnya, keuntungan mekaniknya sama. Andi menimba air pada sumur dengan menggunakan katrol. Andi pakai katrol gambar 1. Hesti pakai langsung gambar 2. Oke. Berdasarkan hal tersebut, manakah menggunakan gaya mekanik lebih besar? Cari aja jawabannya, keuntungan mekanik sama. Sudah. Ya. Jawabannya adalah yang I. Keuntungan mekaniknya sama. Konsep dasar tadi, keuntungan mekanik paling kecil 1. Katrol tetap itu keuntungan mekaniknya 1. Maka tali juga sama 1. Nggak boleh kecil dari 1. Karena dalam ilmu fisika, keuntungan mekanik itu sama dengan 1. Pak, lihat catatannya Pak. Ada catatannya di grup ya. Saya kasih lihat lagi. Nih ha. Di grup sudah ada Pak Ibu. Tinggal di screenshot aja. Di grup itu udah ada lengkap. Ketika ketemu katrol dengan tali langsung, keuntungan mekaniknya sama dengan 1. Nggak ada terlambat Bu. Baru mulai kok. Ya, nggak ada terlambat. Baru mulai. Masuk Keuntungan Pak Amir, masuk. ya, keuntungan mekaniknya sama dengan 1. Ya. Ini soal ini catatannya sudah ada di semuanya. Ya, makanya gampangnya kalau kita lihat catatan, maka mudah. Oke, saya ulangin yang ini soalnya. Andi menimba sumur pada katrol tetap menggunakan katrol tetap. Berarti gambar 1 itu Andi. Hesti menggunakan tali langsung, gambar 2 itu Hesti. Apa yang terjadi? Manakah gaya mekanik lebih besar? Tadi saya bilang soal ini akan terus dibandingkan. Cari jawabannya kalau misalnya seperti ini soalnya. Ya, 1 dengan katrol, 1 dengan tali langsung. Embernya sama, maka jawabannya keuntungan mekanik sama. Jawabannya E. Ya. Jawabannya itu E. Keuntungan mekanik sama. Lanjut kita soal nomor 2. Tadi sudah paham konsepnya lah. Keuntungan mekaniknya sama. Rani dan Adit sama-sama sedang menimba air. Soal UP 2021 juga. Di sebuah sumur. Rani menimba sumur dengan tali. Rani pakai tali. Adit pakai timba katrol. Berdasarkan hal tersebut, mana yang lebih mudah menimba sumur? Ingat, kalau ditanya lebih mudah, maka jawabannya Adit. Kenapa? Adit pakai katrol. Jawabannya lebih mudah ya. Adit. Ya, tinggal C sama D. Tapi tetap keuntungan mekaniknya sama. Jawabannya C. Kenapa tadi lebih mudah? Karena katrol itu mengubah arah gaya. Ya, belum paham konsep? Tengok aja Bu di catatannya Bu. Ya, saya ulang tadi catatannya. Sudah lengkap catatannya. Nah, nih ha. Ya. Konsep dasarnya ketika ada katrol tetap dibandingkan dengan menimba dengan tali langsung, maka keuntungan mekaniknya sama. Ya. Keuntungan mekaniknya sama. Oke. Dah. Usahanya sama, gaya angkatnya sama. Keuntungan mekanik dulu cari. Keuntungan mekaniknya sama. Kalau ditanya mana yang lebih mudah, jawabannya katrol. Kenapa? Karena ini seakan-akan tubuhnya jatuh ke bawah. Jadi katrol itu mengubah arah gaya. Tetap keuntungannya sama. Suara saya sudah sangat jelas loh Bu.
Ya, udah jelas itu Pak suaranya. Suara saya udah jelas sekali loh, Bu. Modul Jelas. IPA 3. Oke. Kalau suara saya kecil, yang Ibu besarkan itu volume suara Ibu, bukan volume suara saya. Saya sudah besar kali ya. Jadi, ya. Oke. Ketika ke katrol tetap ketemu dengan tali langsung, keuntungan mekaniknya sama. Sudahlah Bu ya, udah paham lah ya. Konsepnya sudah saya jelasin bolak-balik. Ibu tengok catatan Ibu. Ya. Lanjut Pak, lanjut. Sudah saya bolak-balik jelaskan. Tengok aja catatannya. Pak, lanjut. Gampang kali, Bu. Lanjut, Ya, Pak. udah. Oke. Lihat catatannya maka gampang. Lanjut. Ketika ketemu katrol dengan tali. Lanjut, Pak. Ya udah, Bu. Oke. Ketika ketemu katrol dengan tali, maka keuntungan mekaniknya sama. Catatannya dipegang, Bu. Jadi gampang. Oke. Nomor 2. Nomor 2. Nani dan Adit sama-sama sedang menimba air di sebuah sumur. Rani menimba sumur langsung dengan menggunakan tali. Adit menimba sumur dengan katrol. Manakah yang lebih mudah? Yang lebih mudah adalah katrol karena mengubah arah gaya. Yang pakai katrol di sini adalah Adit. Soalnya dibaca. Adit menimba pakai katrol. Jawabannya C dan D. Konsep dasarnya keuntungan mekanik sama. Jawabannya adalah C. Ya, saya pahami dulu soalnya dulu ya, seperti itu. Oke, lanjut kita. Soal yang sama juga, Arman menimba dengan katrol tetap, Wati menimba dengan tali langsung. Berdasarkan perbandingan keuntungan mekanik, nilai keduanya maka sama, keuntungan mekanik sama. Jawabannya E. Keuntungan mekaniknya sama. Ya, keuntungan mekaniknya sama. Lanjut kita ke soal berikutnya. Oke. Ini jawabannya E ya. Tengok di modul sudah saya bikin juga. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Ini dia soalnya. 2 orang peserta didik menimba air dengan cara yang berbeda. Adi menimbang dengan katrol. Ini Adi pakai katrol. Dan Betty pakai tali. Apabila kedalaman sumur sama, maka pernyataan yang benar pada kasus tersebut adalah cari keuntungan mekaniknya sama. D, Pak, D. Oke. Saya terus akan soal-soal ini yang terus sering keluar ya. Saya ulangin lagi yang soal selanjutnya. Oke, saya mau lagi Bapak Ibu. Udin dan Edo menimba air. Ya. Udin dan Edo menimba air. Oke. Saya udah mood, Bu. Tenang aja loh, Bu. Udah. Udin dan Edo menimba air pada sumur yang sama. Panjang tali timba Udin lebih panjang dibanding timba Edo. Namun, Udin menimba dengan katrol. Panjang tali tidak ada masalah ya, tidak ada hubungan. Udin dengan katrol, Edo dengan tali langsung. Maka sama aja, panjang talinya nggak ada pengaruh. Maka jawabannya adalah carilah keuntungan mekaniknya sama. Jawabannya di keuntungan mekaniknya sama. Jawabannya di keuntungan mekaniknya sama. Walaupun panjang talinya berbeda, tetap keuntungan mekaniknya sama. Soal selanjutnya nanti ada yang berubah nih soalnya. Ini soal UP juga di Oktober, tadi di Desember, sekarang di Oktober. Ya. Sabar, Bu, kalau beban beda sabar. Nanti ada soalnya. 2 orang yang menimba air dengan cara yang berbeda. Amir menggunakan tali tanpa katrol. Amir pakai tali. Ahmad pakai yang namanya katrol. Jika kedalaman sumur bebannya sama, sumurnya sama, maka pernyataan adalah keuntungannya sama, mekaniknya sama. Jawabannya C, keuntungan mekanik sama dengan Amir. Oke. Jawabannya C. Ya, itulah yang tadi ya. Sekarang soalnya berbeda.
Yang tadi semua saya jelaskan keuntungan mekanik sama. Kenapa? Karena bebannya sama. Dalam sumurnya juga sama. Maka keuntungan mekaniknya sama. Oke. Tali dengan katrol itu keuntungan mekaniknya sama. Kita masuk soal berikutnya. Apa gambar berikut mengilustrasikan Adi dan Rina yang menimba air dengan cara berbeda? Apabila kedalaman sumur sama, tetapi besar ember Aldi 2 kali lebih besar, ember Aldi 2 kali lebih besar. Aldi itu menggunakan katrol. Ini Aldi ya. Ini Rina. Ya. Aldi pakai katrol. Bebannya itu 2 kali embernya. Saya bikin gambar embernya 2 kali. Sedangkan Rina pakai tali, embernya 1. Kira-kira Mohon izin Bapak Ibu, saya nggak bisa ikut Zoom, masih ada acara ini. record yang apa Bu? Nggak apa-apa. Oke. Usaha yang dilakukannya adalah besar usaha yang dilakukan Aldi adalah, katanya besar usaha ya. Saya ulangin. Apabila kedalaman sumur sama, tetapi ember Aldi 2 kali lebih besar daripada ember Nina, kedua airnya penuh, maka besar usaha Aldi. Aldi bawa 2 ember, maka usahanya 2 kali Rina. Jadi jawabannya adalah A, salah. Jawabannya ketika embernya 2 kali, bebannya berbeda, maka yang usaha lebih besar adalah yang mempunyai tarikan atau ember yang lebih banyak. Maka Aldi usahanya 2 kali Rina. Jawabannya B. Silahkan dipahamin. Ya, silahkan dipahamin. Ditanyakan lewat pesan boleh. Ya, silahkan Bapak Ibu tanyakan. Kalau yang tadi hanya perbandingan antara katrol tetap dengan tali, keuntungan mekaniknya sama. Cari aja jawaban itu. Keuntungan mekaniknya sama. Kalau yang ini, Aldi bebannya 2 kali. Rina 1 kali. Maka usahanya adalah, usaha Aldi adalah 2 kali usaha Rina. Kenapa? Bebannya 2 kali Rina. Oke. Ya, tadi udah saya bilang Bapak Ibu, usahanya kenapa 2 kali Pak? Itu embernya kan 2 kali. Baca soalnya Bu, embernya kan 2 kali. Ember Aldi 2 kali lebih besar, maka usahanya 2 kali. Oke. Ya. Oke Pak, lanjut. Kenapa lebih besar Rina Pak? Itu jawabannya udah ada di soal. Embernya udah saya tuliskan. Aldi katrol, embernya 2. Rina tali, embernya 1. Maka usaha Aldi 2 kali usaha Rina. Soalnya dibaca embernya dan sudah saya bikin di depan ini bentuk ember 2 kali 1 kali Rina. Ya, sudah. Oke. Iya, usahanya 2 kali, sudah. Setengah dari usaha Rina, ya mana mungkin ya. Rina usahanya kecil, beda lah sama yang C, beda kali ya Bapak Ibu ya. Kalau bandingkan yang C ya beda kali lah, nggak usah dibahas lagi, 2 kali usaha Rina. Ya. Ibarat kata dia nariknya 2 kali, bebannya 2 kali, usahanya 2 kali gitu loh. Kalau yang C jangan lagi. Oke Pak, lanjut. Apa bedanya dengan C? Itu nggak ada beda, udah terlalu jauh bedanya Bapak Ibu ya. Sangat-sangat jauh bedanya. Kenapa? Lanjut Pak. Oke, kenapa? Karena setengah kali itu berarti Aldi itu embernya setengah. Oke. Sudah ya? Sudah sangat jauh. Oke, sabar aja Bu. Oke, tenang aja. Oke. Saya akan menjawab yang belum paham. Oke, udah ya, paham semua ya? Jawabannya C karena embernya 2 kali lebih besar. Oke. Kalau keuntungan mekaniknya sama, keuntungan mekaniknya sama, hanya bebannya aja yang berbeda. Pesawat sederhana itu keuntungan katrol tetap sama mekanik di sini sama aja ya. Oke. Lanjut ya, kita lanjut. Udah saya mood, Bu. Tenang aja Bu ya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal berikutnya ini ya, kalau jawaban saya berbeda ya itu jawaban saya, Bu.
Ya, jawaban saya yang mana soal ini? Saya bilang usaha Aldi lebih besar daripada dua, karena bebannya 2 kali. Kalau jawaban saya berbeda yang ini, misalnya keuntungan mekanik sama, saya jelaskan Bapak Ibu, ya, mau jawaban saya pun berbeda, itu nggak masalah Bapak Ibu, ya. Yang penting saya ulangin tadi. Kalau Ibu ditanya kenapa jawaban berbeda, saya ulangin ya. Karena keuntungan mekanik itu paling kecil 1. Saya ulangin. Keuntungan mekanik paling kecil 1. Kalau katrol tetap 1, maka tali berapa? Di bawah 1. Nggak ada di bawah 1 keuntungan mekanik. Oke, sudah. Ya. Yang adiabeti tadi. Ini adiabeti. Jawabannya keuntungan mekanik sama lah Bapak Ibu. Keuntungan mekaniknya sama. Jawabannya D. Udah itu urusan dia Bu, ya, bukan urusan saya ya. Oke. Pokoknya saya gitu kan. Saya jadi diri saya sendiri aja. Saya nggak mau jadi orang lain. Sudah, intinya saya kasih konsep. Keuntungan mekaniknya sama. Kenapa? Karena keuntungan mekanik paling kecil 1. Nah, oke ya. Keuntungan mekanik beberapa katrol. Ini katrolnya adalah katrol majemuk sama katrol bebas. Katrol bebas, ini Bu ya. Gambarnya katrol bebas. Keuntungan mekanik katrol bebas itu adalah 2. Tetapan Bu ya. Tetapan. Soal ini jarang keluar. Sekali lagi. Soal yang di bawah ini jarang keluar. Kenapa? Ya jarang sekali yang ini keluar. Yang keluar hanya perbandingan seperti ini. Yang sering keluar hanya perbandingan seperti ini ya. Oke, yang di atas. Makanya saya kerjakan dulu yang di atas. Yang di bawah ini hanya sekali-kali keluar. Hanya sekali-kali keluar. Oke. Memahami keuntungan mekanis adalah seperti ini Bapak Ibu. Ya. Memahami keuntungan mekanis adalah seperti ini. Semakin besar keuntungan mekanis, maka gaya beban yang diangkat semakin ringan. Atau kita mengeluarkan gaya mengangkat beban semakin ringan. Dari ke-6 ini, ke-6 ya, dari katrol bebas, katrol majemuk, A, B, C, D, keuntungan mekanik kita tentukan. Ya. Katrol bebas, keuntungan mekaniknya 2. Semakin besar keuntungan mekanik, maka makin ringan beban itu. Makin ringan beban itu untuk diangkat. Keuntungan katrol majemuk, hitung jumlah katrolnya. 1, 2. Makanya 2 di sini. Keuntungan mekaniknya 2 ya. Oke. Saya ulangin tadi. Semakin besar keuntungan mekanik, maka bebannya makin ringan untuk diangkat. Maka bebannya semakin ringan untuk diangkat. Atau gaya kita mengangkat beban semakin ringan. Katrol bebas, keuntungan mekaniknya 2. Tetapan ya. Katrol majemuk dihitung. 1, 2. Hitung jumlah katrolnya. 2. Yang A, 1, 2, 3. 3 keuntungan mekaniknya. Keuntungan mekanik nih ya. Sudah. Oke. Yang B, 3 juga. 1, 2, 3. Keuntungan mekaniknya 3. Yang C, 1, 2, 3, 4. Keuntungan mekaniknya 4. Yang D, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Keuntungan mekaniknya 6. Oke. Oke. Sudah. Jadi di sini yang D lah, yang D gambar D ini, katrol majemuk ini, yang D ini. Yang D ini keuntungan mekaniknya paling besar Bapak Ibu ya. Iya, kan katrol bebas udahlah Bu ya. Katrol bebas itu keuntungan mekaniknya 2, sudahlah ya. Yang tadi katrol tetap yang di atas. Makanya dilihat catatan. Ini katrol bebas, yang di atas katrol tetap. Beda Bapak Ibu ya. Kalau katrol tetap itu 1, bebas itu 2. Oke. Gambarnya juga beda. Tengok aja modulnya. Nggak percaya buka. Oke. Sudah. Katrol bebas, keuntungan mekaniknya 2. Beda dengan nimba. Nimba itu katrol tetap. Nah, ya. Menimba itu pakai katrol tetap. Ini katrol bebas. Katrol bebas nggak bisa untuk digunakan untuk timba. Mana bisa. Katrol tetap yang untuk menimba. Katrol bebas nggak bisa untuk menimba. Untuk memindahkan barang. Makanya di pabrik-pabrik banyak seperti ini katrolnya. Oke. Nah, katrol bebas itu 2. Katrol majemuk, hitung jumlah katrolnya. 1, 2, jadi 2 lah dia.
Katrol majemuk yang A 1, 2, 3 jadi 3. Katrol majemuk yang B 1, 2, 3, 3. Katrol majemuk yang ini yang C 1, 2, 3, 4, 4. Katrol majemuk yang D 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Ya. Konsep dasar keuntungan mekanik adalah, catat tadi Bapak Ibu, semakin besar keuntungan mekanik, maka gaya untuk mengangkat beban semakin ringan. Nah, saya ulangi. Besar keuntungan. Saya ulangin. Semakin Mak, besar. pelan-pelan. Ya, saya ulangi Bu. Saya tuliskan di catatan Semakin itu. besar Ntar, keuntungan. Bu, saya mute aja Bu. Ya, saya bikin di itu di apa di pesan. Semakin besar keuntungan mekanik. Ya, semakin besar keuntungan mekanik. Nah, maka gaya angkat semakin ringan. Gaya angkat atau gaya mengangkat beban yang kita keluarkan semakin ringan. Gaya mengangkat beban semakin ringan. Udah ya, udah saya bikin di pesan itu. Semakin ringan. Makin besar keuntungan mekanik, maka gaya yang kita keluarkan untuk mengangkat beban semakin ringan. Iya, kata majemuk lebih dari 1, benar. Ya. Oke, sudah ya. Berarti di sini kalau kita anggap bebannya sama, iya, kalau makin banyak katrolnya makin ringan. Ya. Oke. Kalau di sini kita anggap bebannya sama, sama-sama 240 Newton. Tengok yang saya lingkarin. Saya misalkan ya, sama-sama bebannya 240 Newton. Maka mau nggak mau jawabannya adalah yang D, paling ringan. Kita buktikan coba. Gaya untuk mengangkat beban adalah beban dibagi keuntungan mekanis. Ya, coba kita bagikan. Bebannya 240, keuntungan mekaniknya 2. 240 bagi 2 dapatnya 220. Ya. 120. Ini terbukti secara ilmiah ya. Kalau bebannya sama. Yang majemuk bebannya sama ya, 240 dibagi 2, 120. Yang katrol A, yang A ini katrol A. Bebannya 240 sama dibagi 3, 80. Katrol D, bebannya yang B ya. Bebannya 240 sama dibagi 3, 80. Katrol C, bebannya 240 dibagi 4, 60. Katrol D, bebannya 240 dibagi 6, 40. Maka terbukti gaya angkat beban paling ringan adalah yang D. Cuman 40 Newton. Yang lain lumayan besar. Oke, bisa dipahamin ya. Jadi keuntungan mekaniknya makin besar, gaya angkat semakin kecil. Oke. Menghitung katrol keuntungan mekanik, katrol majemuk, hitung aja katrolnya. Oke. Kita lanjut kemari. Katrol yang menghasilkan keuntungan mekanik paling besar adalah, ini gambar katrol bebas. Ini 2. Majemuk 1, 2, 3. Ini 3. Majemuk 1, 2. Ini 2. Majemuk 1, 2, 3, 4. Ini 4. Oke. Jadi jawabannya adalah, manakah katrol yang memiliki keuntungan mekanik paling besar? Jawabannya yang 4. D jawabannya. Mudah Bapak Ibu ya. Keuntungan mekanik artinya, keuntungan mekanik artinya memperkecil gaya angkat, Bu. Memperkecil gaya angkat. Kalau sama, kalau keuntungan mekanik 1, maka gaya angkat sama beban itu sama. Ya. Keuntungan mekanik memperkecil, makin besar keuntungan mekanik. Keuntungan mekanik itu ada di pesawat sederhana, Bu. Sama dengan 1 paling kecil. Udah ada di pesawat sederhana.
Bebas ini nih Bu, bebas. Cuman satu katrol. Katrol, majemuk itu lebih dari satu katrol. Majemuk lebih dari satu katrol. Untuk yang menimba air pakai katrol tetap. Kalau bebas seperti ini gambar katrolnya kayak gini. Nah, 2 dia. Ya. Katrol majemuk itu lebih dari satu katrol. Ya, kalau bebas katrolnya bergerak benar. Ya. Majemuk lebih dari satu katrol. Nih, 1, 2, 3 majemuk. Arti kata majemuk, Bu. Majemuk itu artinya lebih dari satu. Jamak lebih dari satu. Majemuk jamak lebih dari satu. Ketika lebih dari satu, Ibu pahamlah arti majemuk apa? Berarti katrolnya 2 minimal. 3, 4, 5, 6. Paham akhirnya. Ya. Majemuk itu katrolnya lebih dari satu. Ya. Majemuk itu katrolnya lebih dari satu. Tinggal hitung keuntungan mekaniknya dari katrol tidak tetap. Nggak ada, Bu. Ini, Bu, katrol bebas, Bu, namanya. Bebas. Nggak ada katrol tidak tetap. Katrol tetap itu gambar timba air. Tengok aja kalau ada sumur pakai timba di rumah Ibu, itulah katrol tetap namanya. Sudah? Keuntungan mekaniknya 1. Keuntungan mekanik adalah untuk memperkecil gaya angkat. Semakin besar gaya angkat, semakin besar keuntungan mekanik, semakin kecil gaya angkat. Sudah ya, katrol bebas. Iya, KM banyak, keuntungan mekaniknya besar, gaya angkat kecil. Oke ya. Sudah ya, gitu aja Bapak Ibu. Ini nggak nih? Mana yang besar keuntungan mekaniknya? Nomor 4. Kenapa? Jumlah katrolnya 4. 1, 2, 3, 4. Berarti yang paling ringan bebannya adalah yang diangkat adalah dengan katrol 4. Lebih mudah. Karena keuntungan mekaniknya lebih besar. Sama soal seperti ini juga. Yang ini gambar bebas ya. Keuntungan mekaniknya 2. Dah. Yang B keuntungan mekaniknya 2 juga karena katrolnya 2. Majemuk itu. Yang C 1, 2, 3 keuntungan mekaniknya 3. Yang D 1, 2, 3, 4 keuntungan mekaniknya 4. Paham Bapak Ibu ya? Paham. Ya. Ya, kalau masuk terlambat Bu, record aja Bu. Kenapa? Karena ini nggak bisa ngulang lagi nanti terlalu lama untuk masuknya. Ya. Paham, Pak. Lanjut, Ikuti aja, Pak. ikuti aja ya, ikuti aja. Dulu, Pak. Ini soalnya. Yang perlu dipahami tadi adalah ketika Paham, kata Pak. tetap, ya, ketika kata tetap Lanjut. Bentar, Bu, Semua bentar, Bu. paham, Pak. Iya, iya, udah. Oke. Ketika kata tetap ketemu dengan tali, keuntungan mekaniknya sama. Udah itu yang perlu dipahami. Yang ini hanya soal tambahan saja. Tambahan yang jarang keluar. Oke. Kita analisis soal, analisis jawaban. Ada F. F itu apa? Gaya. Gaya pada katrol A. Perhatikan saya, Bu ya. Cara saya menjawab soal. Gaya pada katrol A kita bikin di sini FA namanya. FA itu gaya pada katrol A. Kita bagi. Kan gaya angkat berarti beban dibagi keuntungan maksimal. Sudah. Oke. Ya. Beban dibagi keuntungan maksimal Bapak Ibu ya. Nanti saya ulangin Bu. Sabar aja Bu ya. Tunggu dulu ya. Karena ada masuk materi yang ini, tunggu dulu, sabar dulu. Ya. Oke. Bebannya 500, keuntungan mekaniknya 2. Berarti 500 bagi 2 sama dengan 250 Newton. Nanti akan saya ulang ke atas. Tenang aja Bu ya. Keuntungan yang F gaya B, gaya angkat B, bagikan beban dengan keuntungan mekanik. 500 bagi 2, 250 Newton. Sudah. Yang C, FC 500 bagi 3 sama dengan 167 Newton. Sudah Pak Ibu ya? Ya. Dari mana Pak? Bebannya dibagi keuntungan mekanik.
Yang D 500 bagi 4, 125 Newton. Sudah? Ya. Jadi, bagaimana kita menganalisis soal ini? Baca aja, Bu. F itu gaya. Kita baca. Gaya pada katrol A, berapa katrol A? 250. Apakah sama dengan gaya pada katrol B? Sama. Maka jawabannya udah pasti yang A. Sudah? Bisa dipahamin ya. Kenapa yang enggak B, Pak? Kita jawab yang B. F pada katrol B. B berapa? 250. Sama dengan setengah kali D. D 125. Dikali setengah makin kecil. Maka salah lah. Yang C, perhatikan Bu. F pada katrol C. C berapa? 167. Apakah 2 kali A makin besar? Salah lah. Ya, A itu 250. Dikali 2 lagi 500. Makin besar yang C. Sabar, Pak. F pada katrol B terbesar. B terbesar, tidak A dengan B yang terbesar, maka yang D juga salah. Yang E, gaya pada katrol C terkecil, yang paling kecil adalah yang D, maka ini juga salah. Maka jawabannya adalah yang A. Silahkan dipahamin ya. Silahkan dipahami. FA 250 dari mana? 500 bagi 2. FB 250 dari mana? 500 bagi 2. Yang C 167 dari mana? 500 bagi 3. Yang D 125 dari mana? 500 dibagi 4. Tinggal analisa jawaban yang mana yang cocok. Oke. Jawabannya adalah yang A. Gaya pada katrol A sama dengan gaya pada katrol B, sama dengan yang A. Oke. Katrol bebas itu 2, Bu, keuntungan mekaniknya. Udah, Bu, jangan dibahas lagi, Bu ya. Katrol bebas itu 2. Ya, jangan lagi dibahas. Capek bahasnya, Bu. Dari mana 2, dari mana 2. Ya, nanti kemana-mana ya. Nanti dibahas ke fisikanya, masuk ke teori konsep-konsep turunannya, pusing. Nggak usah ya, Bu ya. Nggak usah Ibu tahu dari mana keuntungan mekanik katrol bebas 2. Katrol tetap 1, sudah. Ya. Jangan mau tahu dari mana, Bu. Ya, keuntungan mekanik katrol bebas 2. Katrol tetap 1. Dah. Ya, sudah ya. Yang majemuk hitung jumlah katrolnya. Oke. Yang B, Pak, itu 250 jadi 125. B. Gaya pada katrol B berapa, Bu? 250. Apakah sama dari setengah 125? Ya beda lah, makin dikit lah. B, ini loh Bu bahasanya, Bu. B sama dengan setengah D. Setengah D. B-nya 250. Setengah dari D, setengah dari 125. Ya enggak lah, salah lah. Masa makin kecil? Nah, kalau 2 kalinya baru benar. Itu loh bahasa, Bu. F pada katrol B sama dengan setengah kali pada katrol D. Setengah kali D. D-nya 125 dikali setengah tinggal 67,5. Enggak sama dengan 250. Ya. Paham ya? Nggak sama Bu Estia, tidak sama itu yang F, yang B salah itu ya. Udah saya jelaskan juga. Oke, kita lanjut. Nanti saya ulang ke atas bagi yang baru masuk. Sabar aja ya. Tenang aja, Bu. Ya. Kita masukkan soal lagi. Kita langsung ke ini ya, keuntungan mekanik ya. Keuntungan mekanik katrol A. 1 2 3 3. Katrol B 1 2 3 3. Katrol C 1 2 3 4 4. Katrol D 1 2 3 4 5 6. Pahami dulu. Ya. Ya, udah perbesar layar nih, Pak, ya. Udah diperbesar layarnya. Udah full. Seorang penjual sayur mengemasi wadah sayur untuk disimpan. Masing-masing beratnya sama, sama-sama 100 kg. Jika gravitasi bumi 9,8, pernyataan yang benar adalah, kan ini jawabannya adalah ringan berat, ringan berat, ringan berat, ringan berat. Maka dengan konsep yang tadi saya berikan, semakin besar keuntungan mekanik, maka beban itu diangkat makin ringan.
Manakah katrol yang makin besar keuntungan mekaniknya? Adalah yang D. Maka yang D, wadahnya ringan di atas. Itu salah satu kunci cepat. Kalau ditanya ringan berat, maka yang D, karena keuntungan mekaniknya 6, itu paling besar, berarti paling ringan. Maka jawabnya wadah D paling ringan. Jawabannya yang E. Ya, yang E. Yang E. Itu kalau tanya ringan-ringan ya. Mana lagi yang lebih ringan, Pak? Ya, habis itu C, habis itu B. Jawaban ada 2 di sini. Wadah sayur B lebih berat dari wadah sayur C. Iya, benar. Jawaban 2 ya di sini, Bapak Ibu. Direvisi nanti soal ini di bawahnya. Oke. Ini jawaban 2. Tapi kalau saya kayak gini, jawaban saya langsung aja E. Kenapa E? Karena tadi saya bilang, konsep dasar keuntungan mekanik, semakin besar keuntungan mekanik, maka bebannya semakin ringan untuk diangkat. Gaya yang kita keluarkan semakin kecil. Jawabannya E. Wadah sayur D adalah wadah paling ringan. Yang B, yang D, yang dodol juga bisa dijawab, tapi lebih enak yang E. Apakah dalam soal beratnya selalu sama, Pak? Ya beda-beda kadang, ya. Tergantung di matematika apain aja. KM3 bedanya gambar A dan B apa, Pak? Nggak ada bedanya, jangan dibahas sekali. Intinya katrolnya 3 sudah, keuntungan mekaniknya 3, Bu. Udah. Ya. Nanti Ibu, kita nggak usah mendingan, hitung aja jumlah katrolnya 3 sudah 3 ya. Keuntungan mekaniknya 3. Nanti kita kemana-mana, Pak Ibu. Kenapa? Nanti kalau bahas terlalu dalam, ya makin ngantuk. Saya pun ngantuk kalau bahas terlalu dalam. Nggak enak, ngapain? Orang nggak perlu kok. Nggak perlu kali ya. Yang diperlukan hitung aja keuntungan mekanik. 1, 2, 3, 3. B, 1, 2, 3, 3. C, 1, 2, 3, 4, 4. D, 6. Sudah, beres. Simple, enak. Ya. Karena kalau Ibu mau jelas, itu lewat Japri aja, Bu. Ya, kalau mau lebih dalamnya. Ya. Ini hanya menjawab soal, karena kita beda manusia semua di sini. Saya bilang cara cepat. Nanti kalau saya buat cara lamanya, maka nanti banyak yang bingung. Saya nggak mau banyak yang bingung. Cukup yang enak aja. Direvisi soal yang atas kemari. Ya. Direvisi soal yang atas kemari ya. Pemindahan benda dengan 4 katrol di bawah ini, masing-masing bebannya sama menggunakan blok katrol. Susunan katrol yang digunakan adalah, ya kalau bebannya beda, tinggal bagi aja, Bu ya. Ini karena bebannya sama semua ya nggak masalah juga. Tergantung soalnya, tinggal bagi-bagi aja ya dengan keuntungan mekanik. Kenapa yang A keuntungan mekaniknya 3? 1, 2, 3. Kenapa yang B3 juga? 1, 2, 3. Kenapa yang C4? 1, 2, 3, 4. Kenapa yang D6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah, bisa dipahamin ya. Sekarang soalnya nggak ada yang ringan-ringan, tapi menganalisa. Kalau menganalisa ini butuh hitungan sederhana. Cuman membagikan beban dibagi keuntungan mekanik. Kita tengok, adakah bebannya di sini? Nggak ada angka beban di situ. Berarti kita misalkan, kan bebannya katanya sama. Berarti kita misalkan dengan angka yang enak dibagi 6, enak dibagi 4, enak dibagi 3. Saya ambil 12 Newton. Kok gitu, Pak? Ya, boleh ambil 36, Pak. Boleh. Yang penting angkanya mudah dibagi dengan 3, mudah dibagi dengan 4, mudah dibagi dengan 6. Sudah, beres. Saya ambil 12 yang paling kecil biar mudah. Kita bandingkanlah FF tadi, Bapak Ibu. Ya. F pada katrol A. Ini hanya matematika dasar kali lah. Tinggal bagi aja. 12 bagi 3. Saya ulangin bebannya sama. Saya anggap 12, saya munculkan angka biar mudah untuk membahas yang di bawah ini. Kan ada angkanya, muncul aja angka biar enak membahasnya. Ya. 12 bagi 3, 4. Kok angka 12, Pak? Biar mudah membagi 3 sama 4, 6 ini. Yang B, 12 bagi 3, 4. Yang B ya. Yang C, 12 dibagi 4, 3. Kan matematika terlalu dasar nih. Yang D, 12 bagi 6, 2.
Sampai sini Bapak Ibu bisa dimengerti, silakan dijawab dulu. Ya. Mengerti, Pak. Ngerti, Pak. Pak. Paham, Pak. Paham. Paham ya, tinggal dijawab pesan Bapak Ibu ya. Mengerti. Lanjut, Pak. Ya. Oke. Kita bandingkan Bapak Ibu dari mana jawabannya. Yang mana jawabannya kita bandingkan. Bandingannya gimana? Tadi kan udah dapat gayanya nih. FA-nya 4, FB-nya 4, FC-nya 3, FD-nya 2. Dari mana? Kita misalkan bebannya tadi sama semua, mengangkat katrol yang sama, beban yang sama. Angkanya nggak ada, kita munculkan aja 12, 12, 12. Kenapa? Biar mudah memahaminya. Kenapa angka 12, Pak? Biar enak bagi 3, bagi 4, bagi 6. Oke. Baru kita jawab, analisa jawaban. Ini soal UP, Bu ya, tapi jarang keluar. Yang keluar nanti saya bahas lagi di atas. F pada katrol A setengah dari F pada katrol D. Katrol A itu 4. Apakah sama dengan setengah dari D? Setengah dari 2 itu 1. 4 Tidak. sama dengan 1. Yang A, salah ya. Salah. Oke, salah ya. 4 sama dengan 1 itu salah. Oke. Oke, iya Bu. Oke. F pada katrol A sama dengan C. A itu 4. Apakah sama dengan C3? Salah. Yang C. F pada katrol B. B itu 4. Apakah 4 itu 2 kali D? 2 kali D. 2. Ya benar 4. 4 sama dengan 4. Maka yang C yang benar. Udah, yang C lah yang benar. Yang D. F pada katrol D. 2 kali D berapa? 2. Adalah 2 kali A. A itu 4. 2 kali 4, 8. Apakah 2 sama dengan 8? Salah. F pada katrol A yang paling besar. Tidak. A dan B lah yang paling besar. Maka ini salah juga. Jadi jawaban itu yang C. Silahkan Bapak Ibu pahami dulu. Dan tanyakan dari soal yang saya buat di sini, yang saya kerjakan. Silakan. Sebelum saya bahas ke atas sebentar. Berarti Pak Amir, maaf. Berarti Ya, untuk silakan. menjawab soal ini harus menggunakan perumpamaan, gitu, Pak. Iya, Perumpamaan. iya Bu. Kalau nggak ada angkanya Bu. Kalau nggak ada Iya. angkanya gitu. Oke, Dan Pak. Siap. lebih Yang mudah Bu. bisa dibagi itu ya. Bagi 3, bagi 4, bagi 6. 4, 6 ya. Ya, Iya. terima kasih Pak Amir. Iya, biar mudah Bu. Menurut saya biar mudah seperti itu menjelaskannya. Oke, siap. Iya. Kalau pakai angka yang sulit, maka bagi-baginya sulit. Oke. KPK ya Pak? Iya, benar sekali Bu, KPK. Biar mudah aja, cara menjawab mudah aja. Kalau ada angkanya Pak 100, ya bikinnya 100. Bagi 3, bagi 3, bagi 4, bagi 6. Kalau ada angkanya kan. Kalau ini kan nggak pakai angka. Kemarin soalnya saya pas tes ini keluar Pak, cuma Ya. saya bingung. Ya, oke. Sekarang nggak bingung lagi kan Bu. Ini soal UP juga Bu. Siap ya UP Pak. 2021. Oke, lanjut ya. Lanjut. Lanjut. Ini udah habis katrol. Oke, saya ulangi dulu yang di atas karena yang masuk ini Bu. Soal ini yang masuk. Ini udah jarang keluar. Yang ini yang masuk ya. Saya ulangin tadi yang ini. Yang ini 2 inilah. 2 ini aja saya ulangin. 3 lah sama yang ke bawah. Ketika Ibu ketemu katrol tetap. Si Udin pakai katrol. Si Edo pakai tali. Maka Ibu langsung aja. Walaupun panjang talinya beda. Maka Ibu langsung aja. Udin dan Edo keuntungan mekaniknya sama. Nah gitu aja Bapak Ibu ya. Biar cepet ya. Ini soal UP langsung ya. 2022 terbaru ya. Langsung jawabannya keuntungan mekaniknya sama. Ya. Alasannya sudah tadi di atas tadi di konsep. Tak usah lagi saya ulangin. Ya, ingat aja keuntungan mekaniknya sama, sudah. Sama juga soal ini. Amir pakai tali. Ahmad pakai katrol. Masanya sama, beratnya sama, kedalamannya sama. Maka cari saja jawabannya keuntungan mekaniknya sama. Sudah. Kok cepat kali Pak? Udah saya jelaskan di awal tadi. Udah. Konsepnya aja ingat. Sudah beres. Ngapain pening-pening? Mau tanya lebih dalam, japri aja saya. Ya. Kalau mau cara jawab soal, di Zoom jawabannya. Oke? Ya, beres. Ya. Pak, yang ini Pak. Saya ulangin Pak. Iya. Ketika ini ember Aldi 2 kali lebih besar. Aldi pakai katrol.
katrolnya itu masanya atau bebannya 2 kali ember. Ember kan gambarnya bulat gini. Saya bikinlah 2 kali gambar bulat gini. Biar apa? Biar langsung nalar. Si Rina pakai tali dengan 1 ember. Kira-kira usaha mana yang lebih besar? Ya usaha Aldi lah. Dia kan 2 kali beban. Maka 2 kalilah usaha Aldi. Jawabannya B. Kok nggak yang C, Pak? Masa lebih kecil, sedangkan bebannya itu dia lebih besar. Maka usahanya yang lebih besar. Logikanya Pak, kayak mana lagi, Pak? Ya, satu lagi, Ibu narik kursi 1 pakai tali. Yang satu lagi kawan Ibu pakai narik kursi 2. Yang 2 itulah usaha lebih besar daripada yang 1. Itu aja logikanya, simple, cepat. Ya. Jawabannya adalah yang B. Paham apa Ibu ya? Paham, Pak. Ya. Paham, Pak. Oke, sudah ya. Paham, Pak. Paham, Pak. Kita lanjut ke soal. Paham, Pak. Insya Allah, Pak. Oke, siap ya. Lanjut, Pak. Oke, paham apa Ibu ya? Suara. Ya, kita lanjut ke soal kalor Bapak Ibu. Kalor pada intinya juga tidak yang sulit-sulit amat. Bapak ini semua nggak sulit. Bukan, karena saya ngajarnya itu nggak mau kasih Ibu yang sulit. Saya ngajar kasih Ibu yang gampang aja. Ya. Cara gimana kalor, Pak? Ya, kalor itu membaca grafik ya semuanya. Membaca grafik. Saya mau yang grafik dulu, Bapak Ibu. Yang grafik dulu. Ya, soal seperti ini misalnya. Saya belum kasih konsep dulu ya. Saya belum kasih konsep dulu. Tapi saya mau kasih tahu, walaupun nggak paham konsep, kita bisa menjawabnya. Walaupun nggak paham konsepnya nggak paham, kita bisa menjawabnya. Yang ini ya, yang ini dulu. Ini soal ini sering keluar baca grafik. Perhatikan gambar S berikut. S sebanyak 500 gram, min 10 hingga akhir suhu T pada wadah A. Dari min 10 sampai suhu T. Kalau kita lihat soal ini, pikiran kita ngitung nih. Wih, ngitung capek, aduh, padahal soalnya udah ini. Dari min 10 sampai ke T, habis kalornya sebanyak 67.500. Yang A ya. Dari min 10 sampai ke T. Sedangkan yang B, dari min 5 sampai ke T. Katanya. Min 5 sampai ke T, wadah B. Sampai ke T. Habisnya 61.500. Kira-kira, kata soalnya, kalor yang diperlukan dalam wadah A habis 67.500, B habis 61.500. Maka kira-kira A lebih kecil dari B. Salah lah. A itu 67, B 61. Maka A lebih besar. B sama dengan wadah B. Salah lah. C sama dengan wadah B. Salah lah. D lebih besar dari wadah B. Benar. Jawabannya D. Pahami Bapak Ibu. Tengok grafik aja gampang. A dari min 10 sampai ke T habisnya 67.500. B dari min 5 sampai ke T, soalnya baca ya, tadi udah saya bacakan, itu habisnya 61.500. Maka logika kita berpikir wadah A lebih besar. Bisa dipahami, Bu? Bisa dipahami Pak Ibu? Paham, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Yang Bisa, belum Pak. lihat aja angkanya. Paham, Pak. Dari A min 10 sampai T habisnya ini. Habis. Belum paham. Ya, belum paham, saya ulangin. Ibu tengok grafiknya. Perhatikan gambar berikut. S sebanyak 500 gram dari min 10 hingga suhu T pada wadah A. Perhatikan Bu ya. A dari min 10, ini Bu, min 10. Sampai ke T. Ini Bu. Min 10 naik. Terus naik lagi. Oh, habis kan sampai sini kan? Nggih. Kalori itu kan artinya kalor, ya enggak? Ini kan kalori sama kan, Bu? Iya, Ya Pak. sama lah. Satu Sama. banding. Kalor habisnya yang A itu 67.500 sampai habis. B sampai habis. Naik. Habisnya adalah 61.500. Kira-kira mana yang lebih besar kalornya? A kan?
A kan, Bu? Ya, Pak. Ya. Baca. Pak. Baca. Kalor yang diperlukan dalam wadah A, apakah lebih kecil? Salah. Apakah sama? Salah. Apakah sama? Salah. Lebih besar dari wadah B. Kan angkanya lebih besar. Paham? paham. Paham. Pak, cuman Paham, kalau lihat Pak. soalnya itu Pak, Paham, ada Pak. gambar berikut pakai Iya, S kalau dari banyak tengok. 500 Iya, benar dari sekali. 10 itu yang bikin bingung Pak. Iya, Kalau kan? lihat gambarnya udah bisa. Ya, kalau saya ajaran tadi udah gampang kan? Nggak perlu Iya, ngitung iya. kan? Iya, udah. Pak. Ya udah nggak perlu ngitung, apa kita ngitung kan gitu Nggak aja. perlu ngitung. Ya nggak perlu ngitung. Saya ngajari ibu-ibu ini nggak perlu ngitung. Kenapa? Saya paham lah, Bu. Ya. Kita nih banyak kerjaan, anak lagi, kerjaan lagi, ya udah paham lah saya, Bu. Makanya saya ngajarnya simple-simple aja. Saya paham lah, Bu. Iya, ya, Pak. Ya, saya tuh sangat-sangat paham. Gambarnya sudah jelas ya. Maaf tadi gambar tutup. Ini gambarnya. Saya ulangin tadi lagi. A dari min 10 sampai ke T. Ini masih soal saya belum ada konsep ya. Habisnya 67500. B dari min 5 sampai ke T soalnya baca. Habisnya 61.500. Maka A lebih besar. A lebih kecil salah. Nih, kalor yang diperlukan A adalah lebih kecil. Salah lah. Sama, salah. Orang beda kok angkanya. C sama, salah. D lebih besar. Ya iya, A 67.500, B 61.500. Jawabannya adalah yang D. Yang D ya. Yang E salah juga. Paham Bapak Ibu ya? Paham. Iya. Soal berikutnya yang bawah. Nggak usah pakai konsep. Nggak usah pakai konsep kali ya. Berarti A enggak lah. Yang tanyakan tadi itu kok makin Ibu Esti kok makin ini Bu, makin apa namanya saya bilang, makin nggak konsentrasi. A tadi Bu adalah 67.500, B 61.500. Secara nalar kita Bu, A itu lebih besar. Masa Ibu jawab yang kecil? Nggak nalar jadinya saya juga kalau gitu. Ya, duit Ibu, kalau masalah duit ibu-ibu ngerti nih. Duit Ibu 67.500 yang A. Yang B duitnya 61.500. Pastilah yang A lebih banyak duitnya. Jawabannya D lah. Masa minum aqua dulu Bu ya. Masa lebih sedikit? Jelas sekali angkanya Bu. Oke ya. Paham, Pak. Ya, paham ya. Kalau tadi Ya, Pak. susah, iyalah. Cuma angka aja dibandingkan. Oke. Soal selanjutnya. Ya, 6 dulu Bu. Biar enak. Karena angkanya sudah sangat beda. Kecuali angkanya tadi ngitung. Ini enggak ya. Nih langsung nampak. Ya, saya Ya, karena grafiknya kalau ke kanan positif, kalau minus ya jadi kurang. ya, tadi kalau angkanya tadi susah, iya mungkin kan angkanya sudah jelas kan gitu. Yang ini saya ajari sedikit aja yang ini. Ketika ini soal UP juga, mana tahu keluar kan? Nanti keluar yang mana Pak? Di atas juga yang sering keluar tuh di atas. Ini soal tambahan aja, nggak usah pakai apa, tak usah pakai rumit-rumit lah. Perhatikan grafik hubungan antara waktu dan perubahan suhu pada gambar di atas. Suhu pada wadah A dan wadah B. Diketahui air pada wadah A sama dengan air pada wadah B. Ya, soalnya literasi. Dikasih angka grafik. Berdasarkan tersebut, kalor yang diperlukan S untuk melebur. Ibu kalau belajar IPA, saya tanya, kalau S mendidih suhunya berapa, Bu? Halo? Ibu jawab di pesan. Kalau suhu S mendidih, salah. Suhu air mendidih berapa, Bu? Maaf. 100 derajat. Iya, 100 derajat. Kalau suhu air mendidih adalah 100. Ibu tahu arti melebur? Es melebur. Es melebur itu artinya mencair. Kapan saat es mencair? Suhunya berapa es mencair atau melebur? 0 derajat. 0 berapa? 0 derajat. Bagus sekali. 0 derajat. Berarti suhu es melebur menjadi air, suhunya 0 derajat. Maka grafiknya adalah grafik yang saya bikin warna pink ini Bu ya. Ini grafiknya. Nah, ini grafiknya Bu ya. Yang 0 derajat ini. Inilah kan diminta es melebur. Maka Ibu cari yang 0 derajat. Cuman gini aja ya. A, kita hitung yang A ya. A, dari 2.500 ke 42.500. Ini A.
Ini B. Berapa A-nya, Bu? Dari 2.500 ke 42.500. Saya hitung-hitung cuma 40.000. Yang A cuma 40.000, Bapak Ibu. Yang B dari 1.500 ke 49.500. Maka sini adalah 48.000. Angkanya sudah sangat jelas. Uang si A 40.000, uang si B 48.000. Kira-kira dari jawaban ini wadah A lebih besar atau lebih kecil? Wadah A lebih kecil atau lebih besar? Lebih kecil. Kecil. Cari jawaban lebih kecil. Kecil. Jawaban lebih kecil. Jawaban lebih kecil. Yang mana? E ya? E. Bisa dipahami Pak Ibu ya? Bisa dipahami ya Pak Ibu? Jawabannya itu E. Ya. Saya ulangi tadi. S melebur suhunya berapa? 0. Maka cari grafik yang 0. Yang ini, grafik yang lurus ini. Yang saya warna pink itu. Warna pink. Nah, dari 2.500 yang A ke 42.500, 40.000. Yang B dari 1.500 ke 49.500, 48.000. Kalau dalam wadah A lebih kecil dari wadah B. Selesai, jelas angkanya. Ya, sama kayak tadi, cuman ini agak dibuat ke S melebur. Maka S melebur grafiknya yang 0, yang lurus. Maka jawabannya adalah yang E. Oke, bisa dipahamin? Bisa, Pak. Bisa, Oke. Pak. Aman ya Bapak Ibu ya. Oke. Kita Iya, lanjutkan. Pak, lanjut. Kita ke ini udah gampang ya. Soal yang sering keluar ini adalah yang seperti ini ya. Ini. Ini soal yang soal yang saya rasa ini untuk mata sebelah aja ya, gampang lah. Ya. Kenapa? Ini gak usah ngitung ya. Ini saya nggak ngajarin hitung saya nggak mau ya buat hitung-hitungan. Males. Kenapa males, Pak? Udahlah. Kita manusia yang berbeda. Ada yang pinter kali nanti di sini, ada yang nggak bisa sama sekali ngitung, nggak ngerti, bukan nggak bisa, nggak ngerti. Maksudnya apa? Namanya udah tua, urusan banyak. Tapi kalau cara saya kasih, maka semuanya dari yang pinter, yang EQ-nya tinggi di sini, dari yang nggak, yang biasa-biasa EQ-nya di sini, semuanya sama saya bikin. Itu cara saya ngajar, saya nggak akan membedakan. Ya. Saya akan mengenakkan lah semuanya. Ya. Bagaimana cara menghitung cepat ini, Pak? Udah nggak usah ngitung. Kok nggak usah ngitung, Pak? Iya, nggak apa-apa. Kenapa, Pak? Ya biar ibu-ibu ribet, nggak ribet. Kok gitu, Pak? Biar gampang. Nah, gitu aja saya. Ya, ketika nanti S dari minus, Bu ya, minusnya S itu paling tinggi itu paling min 20, min 10. Sampai suhu air 100. Ingat aja, sampai 100. Nanti Ibu bandingkan. Q1 lebih besar, Q3 lebih besar, Q2 lebih besar. Ada perbandingan Q3, Q1, Q2. Maka kalau gambar seperti ini, sampai 100 dari bawah, min 7, min 10, min 20, sampai 100, grafiknya AB Q1, BC Q2, CD Q3, diminta Q3 2 kali, Q1 lebih kecil, Q2 lebih kecil, Q3 lebih besar, Q1 lebih kecil. Maka jawabannya adalah, sekali lagi gambarnya seperti ini ya, harus gambarnya seperti ini. Dari minus sampai 100 sampai mendidih airnya. Maka yang paling besar adalah Q3. Urutan terbesar adalah Q3. Saya ulangin. Urutan terbesar dimulai dari Q3 lebih besar dari Q2, Q2 lebih besar dari Q1. Maka carilah jawaban Q3 lebih besar. Carilah jawaban Q3 lebih besar. D, beres. D. Bapak, ya, Bapak nih kok enak kali, Pak. Ya udah, emang gitu aja. Kalau ngitung, boleh ngitung, tapi aduh udahlah. Udah saya bilang tadi, udahlah ya. Udahlah. Biarlah saya yang tanggung jawab. Ya. Q3 lebih besar daripada Q2. Sudah, daripada Q1. Seperti ini soal gambarnya, maka cari Q3 paling besar. Udah, beres. Kok gitu, Pak? Ya udah. Seperti itu aja jawab soal. Oke. Paham apa Ibu ya? Paham ya? Kalau ada soal seperti ini nanti di UP ya. Tolong diulangi lagi, Pak. Ya, kalau ada soal seperti ini dari minus, walaupun ada angka-angkanya, disuruh ngitung. Sebenarnya suruh ngitung, saya nggak mau.
Ya. Dari minus sampai ke 100, angkanya seperti itu, dari minus ya, minus 20, minus 30, terserahlah minus berapa. Sampai 100, maka Q3 urutan terbesar adalah Q3 paling besar, maka jawabannya D. Udah beres. Kok gitu Pak? Udah. Saya nggak mau ngitung. Ya, kalau ngitung nanti ada yang bisa, banyakan nggak bisa. Nah itu, ngantuk. Males sekali saya udah ngajar kayak gitu, ngantuk. Saya nggak mau. Tutor bimbel adalah tutor membuat simple, bukan membuat rumit. Ya. Jawabannya D. Bisa dipahami, Bu? Paham. Paham, Mbak. Bisa, Pak. Lanjut. Nih, Paham, Pak. ini kan dari minus 7 kan? Iya. Minus 7. Pak, soal lain, Pak. Ini di bawah nih ada soal lain. Soal UP juga, tapi jawabannya saya nggak ada. Gitu. Dari minus berapa, Bu? Minus 10. Minus 10. Sampai 100 kan? Iya, sampai 100. Jawabannya pilih aja. Q3 paling Besar. ya udah beres. Iya. Bapak nih kok suka-suka hati. Ya udah, emang kayak gitu. Saya nggak mau. Saya menyamakan mana yang pintar, mana yang sedang, mana yang nggak bisa. Saya samakan caranya biar sama-sama hidup. Ya, silakan. Yang soal yang pakai ada angka-angka tuh nggak perlu dipikirin kali gitu Pak. Berarti Ya, harus nggak memperhatikan usah. gambar ya. Ya kalau perlu kalau bagi yang tadi saya bilang EQ-nya di atas rata-rata, ya dihitungnya. Yang ngerti. Gitu. Tapi kan menghemat waktu. Ya. Iya. Cari yang mudah ya Pak ya. Ya, cari yang mudah. Pak Amir, Silakan, itu Bu. walaupun berapapun minusnya, Q3 itu selalu paling besar, Pak. Iya, Bu. Sampai dipanaskan sampai 100, Bu ya. Amir. Silakan, Pak. Ini kalau lagi menjelaskan Bapak Ibunya jangan nulis pesan karena Oke. Saya paham. Nah, oke. Gambarnya nggak nampak. Oke. Saya paham. Saya pindahan dulu ke mari sedikit. Nggak apa, Bu. Nggak apa, Pak ya. Nampak tuh, Pak. Oke. Udah ya. Oke. Ya, ingat aja seperti ini ya. Min 10 ke bawahnya entah min berapapun, min 7, min 20, min 15 sampai 100 cari Q3 paling besar. Udah, konsepnya dapat Bapak Ibu ya. Ya, kalau mau ngitung nanti yang mau cari ngitung ya saya ajarkan lewat apa? Lewat Japri kalau mau kan gitu. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Lebih bagus. Lanjut Bapak. Lebih bagus. Ya, saya doakan lulus, Bu. Makanya saya ajari cara simple. Saya akan ajari cara simple aja. Ya. Biar enak. Oke, yang ini soalnya yang ini. Ini juga simple Bapak Ibu ya. Simple tapi di sini nggak ada jawaban. Tapi mau gimana? Nih soalnya ya. Ini soalnya saya ketikkan dulu di sini. Ntar dulu ya. Saya ketikkan jawabannya di sini. Sabar dulu. Saya ketikkan dulu jawaban di sini ke di sini biar nampak jawabannya. Karena soalnya sama. Kita ketikkan jawabannya. Kita pastekan dulu. Kita kecilkan dulu. Ini jawabannya ya. Jawaban ini nggak ada. Tapi mau nggak mau nih jawabannya di D. Mau nggak mau, nggak ada pilihan lain. Ya, kenapa? Nanti kita jawab di sini. Ya. Oke, jawabannya sudah saya buat di sini ya. Cara menjawab soal ini adalah mudah-mudah gampang. Kenapa? Ibu hanya perlu tahu bagaimana cara perubahan suhu ya. Bagaimana cara perubahan suhu. Perubahan suhu itu diambil dari 27 bawah ini Bu ya. 27 sampai ke atas 72. Oke. Yang ini 29 sampai ke atas 96. Ya. Ibu hanya memahami perubahan suhu. Saya ulangin. Ibu hanya memahami perubahan suhu. Saya ulangin. Ibu hanya memahami perubahan suhu. Kok gitu Pak? Ibu kalau bisa menentukan perubahan suhu yang A sama B, maka udah selesai pekerjaan Ibu. Nyaman. Yang A dari 27 ke 72. Berarti yang A itu adalah perubahan suhunya adalah 72 dikurang 27. Sama dengan 45 derajat. Berarti yang A itu perubahan suhunya 45. Baca soalnya. Siswa Pak Rijal melakukan percobaan lama pemanasan terhadap perubahan suhu dalam bentuk derajat Celcius. Jika diketahui massa A 750, wadah B 100 ml, sudah.
Maka diperoleh hasil percobaan. Wadah A kalornya sama. Perubahan suhu wadah B 67. Perubahan suhu wadah A 55. Kita dapat tadi 45. Maka yang A yang nomor 3 ini salah. Wadah A itu 45 dari mana? 72 dikurang 27, 45. Sedangkan di pernyataan datanya wadah A itu 55. Maka yang nomor 3 salah. Perhatikan jawaban. Ya, perhatikan jawaban. Nomor 3 salah. Nomor 3 salah. Nomor 3 salah. Maka nggak mungkin yang C. Nggak mungkin yang E. Sampai sini paham, bilang paham di pesan. Nggak usah dipesan lah. Paham, Pak. Oh ya, diperbesar. Paham, Pak. Diperbesar. Aduh, mohon maaf diperbesar. Paham, Pak. Saya ulangin ya. 27 di sini. Mohon maaf, Bu. Ini 72. Warna pink tadi. Oke. Ini 29. Ini 96. Kita kurangin. Yang A itu 72 kurang 27. Jawabannya 45. Sedangkan di pernyataan 55. Ya salah. Maka yang 3 salah. 1. Yang C salah. Yang E salah. Sudah ya. Paham ya? Nah. Yang B itu 29 ke 96. Maka 96 kurang 29. Yang B adalah 67. Maka nomor 2 benar. 2 benar ya. 2 benar. Maka yang 1 salah. Yang A salah. Yang B benar. Yang D benar. Tinggal 2 jawaban. Sudah. Wadah A, yang A ini 750. Yang B itu 100 ml. Secara logika aja, walaupun nggak dihitung Bapak Ibu ya. Saya main logika aja ya. Yang A 100. Yang B 100. Yang A itu adalah 750. Naik suhunya beda. Masanya beda. Volumenya beda. Maka jawaban nomor 1 nggak mungkin sama. Itu secara logika saya. Masanya beda, naik suhunya beda. Maka logikanya nggak mungkin sama. Maka jawaban 1 salah. Jadi mau nggak mau jawabannya ke D. Mau nggak mau jawabannya ke D. Ya, D jawabannya D. Jadi kalau dipilih D. Tapi secara ilmu fisika jawaban ini 2 dan 5. Kenapa yang D Pak benar? Wadah A kalornya lebih besar daripada wadah B. Nah, ini mau nggak mau ya, secara jawabannya D. Karena mau nggak mau, yang 1 salah nggak mungkin sama. Yang 3 salah nggak mungkin sama. Maka yang ada 1-nya salah, yang ada 3-nya salah. Yang A salah ada 1-nya. Yang B salah ada 1-nya. Yang C salah ada 1-nya. Ada 3-nya. Yang E salah ada 3-nya. Maka jawabannya mau nggak mau D. Alah ya Allah, lah ngono wis. Ya mau nggak mau jawabannya D. Bisa dipahamin ya Bapak Ibu? Bisa dipahamin ya? Bisa, Pak. Secara ilmu psikologi jawabannya D. Tapi di sini gara-gara ilmu fisika yang saya dalamin, saya ilmu fisika Bu, ya, ilmu bidang saya yang asli itu fisika. Jadi kalau di sini beda waktu menit, yang ini sekon, nah ini mungkin salah pengetikan soal ini. Harusnya waktunya sama. Ya. Yang nomor 5 itu Bu, wadah A memerlukan kalori yang lebih kecil dari wadah B. Yang nomor 4 itu wadah A memerlukan kalori yang lebih besar. Yang nomor 5 pernyataannya wadah A memerlukan kalori yang lebih kecil. Karena saya jurusan fisika, jadi di sini saya gara-gara ini Bu ya, sebenarnya gara-gara ini ya. Menit sama detik sekon. Jadi harus perhitungan sederhana. Caranya Pak, kalor yang A, ini jawabannya D ya, tetap jawabannya D. Ya mau nggak mau jawabannya D. Tapi nggak ada jawaban. 750 dan 100 ini Pak dari soal Pak. Udah jelas. Soal ya, soal. Oke, dari soal. Ya. Dari soal ya. Oke, saya mute. Ketika ini jawabannya D. Oke ya. Ketika ini jawabannya D. Tapi kalau ketika oke, iya ada mute Bu. Saya nggak tahu Bu. Saya nggak tahu nih Bu. Yang itu Bu, tolong dulu Bu, dimutkan dulu Bu. Kipiye. Tolong udah saya mutkan ini Bu. Aduh. Ntar dulu. Yang suaranya tolonglah. Iya.
Nah, udah. Oke. Iya, pemahamannya yang menggunakan kalori bisa lebih kecil. Oke. Karena nih jawabannya mau nggak mau di, tapi kalau pemahaman menit sama sekon, Bu. Aduh, suaranya tuh. Udah di mute aja, Bu, yang itu yang mau itu ya. Ibu tinggal kali aja, Bu. Kali aja. Karena ini waktunya ini sampai 16 menit, yang ini waktunya sampai 16 detik. Kan beda. Menit sama detik. Jadi caranya gini, Bu. Yang A ya, yang A ini, yang A, Ibu kalikan. A, Ibu kalikan ya. 750 dikali 45 naik suhunya. Lanjut, Pak. Ya, entar, Bu. Ya, ini udah saya kasih tahu nih, sabar dulu ya. Sabar dulu. Oke, sabar dulu. Yang A 750 kali 45 itu dalam waktu 16 menit. Kira-kira ini hampir 30.000 ya. Lebih dari 30.000. Yang A lebih dari 30.000 kalor dalam 16 menit. Yang B 100 dikali 67 sama dengan waktunya 16 detik. Yang B itu 6.700. Yang A 33.000 dalam 16 menit. Sedangkan yang B dalam 16 detik. Kalau sama-sama 16 menit ini, 16 detik, 6.700 ya, ke 16 menit kita anggap 10 kalinya, maka yang B ini 67.000. Kalah yang A. Ya, kalah yang A. Kalau waktunya detik, sudah saya mutkan, Bu, ya. Kalau waktunya detik, berarti logikanya di sini ketika waktunya detik, maka yang menang kalor itu yang wadah B. Sebenarnya itu, tapi jawaban nggak ada D. Mungkin ya ada kesalahan redaksi di sini. Redaksinya apa? Mungkin waktunya sama-sama detik, sekon. Bukan menit sama sekon, bukan. Kalau jawabannya ini sebenarnya 2 dan 5. Ya, kenapa? Karena yang sekon itu hanya butuh 16 detik untuk 6.700. Berarti kok 16 menit, wah itu makin banyak kalornya. Ya. Sedangkan yang B, yang A, butuh waktu 16 menit untuk 33.000 kalor. Yang B cuma 16 detik udah 3.000, udah 6.000. Berarti kok 16 menit ya makin banyak. Maka yang B itu wadahnya lebih besar ketimbang yang A. Itu secara logika. Yang sekon itu ya jawabannya. Tapi nomor 4, ya nomor 4 itu kita anggap benar lah ya. Saya ulangi, nomor 4 tuh dianggap benar. Kenapa? Karena saya nggak memperhitungkan waktu, Bu. Oke. Udah ya. Makanya saya bilang pahami penjelasan saya. Ya. Saya nggak memperhitungkan waktu, mau nggak mau jawabannya 4 sesuai soal. Oke, benar. Sesuai secara fisika, kalau waktunya diperhitungkan, maka jawabannya nggak ada. Udah ya? Oke, itu menurut saya. Saya menjelaskan seperti itu aja. Udah. Oke ya. Karena seperti ini tadi jawabannya, kalau main cepat ya saya jawabnya D juga. Ini 27 ke 72, 45 ini. Ya main cepat ya, ini salah. Yang ada 3-nya salah. 1 salah. Dah. Ini 29. Ini 96, 67. Maka yang 2 benar. Ya ini dulu, Bu. Yang 2 benar. Ya. Yang 2 benar, yang ada 2-nya benar. Ini dan ini. Sudah, ini salah. Ya. Oke, kalau nggak memperhitungkan waktu ya, maka nggak mungkin sama. A 750, B 100. Naik suhunya beda, masanya juga beda, maka nggak mungkin sama. Kalau nggak mungkin sama, maka yang 1 salah. Jadi jawabannya D. Udah, kalau nggak memperhitungkan waktu, jawabannya D. Sudah ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini sama soalnya. Sama. Ini dia. Ini soal ini memperhitungkan waktu. Perhatikan, Bu. Ini soal ini memperhitungkan waktu. Naik suhunya sama nih. Naik suhunya sama. Sejauh nggak tahu berapa. Habis 65, 70, 75, 80, 85 lah kita anggap. Kok bisa, Pak? Ya udah hitung-hitungan aja. Ya.
A naik suhunya 85. B juga 85 derajat. Oke. C juga 85 derajat. D juga 85 derajat. E juga 85 derajat. Tengok nih ya, pakai waktu ya. E dalam 1 menit. Ya, dalam 2 menit E. E dalam 2 menit. D dalam 3,5 menit. Tengok grafiknya Bapak Ibu ya. Ini grafik nih. Anggaplah 3,5 menit. C 5 menit. Kita anggap aja ya grafiknya itu. B 6,5 menit. Oke, C 8 menit. Nah, ini ada waktu. Maka kalor mana yang memerlukan lebih besar? Tengok, perhatikan saya. Hanya 2 menit naik suhunya 85. Si A butuh 8 menit untuk naik suhu 85. Pakai logika, Bu. Coba Ibu masak air. Masak air. Ya. Masanya sama-sama penuh. Saya ulangin. Ibu masak air 2 buah. Ini logika, Bu ya. Logika ringkas saja, Bu. Masak air 2 buah di panci. Isinya sama-sama penuh. Yang satu pakai api di kompor itu apa? Ada api minimal. Yang satu pakai api maksimal. Kira-kira mana yang lebih cepat mendidih? Yang maksimal, Pak. Maksimal. Kalau api maksimal itu apinya besar apa kecil? Besar. 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 Maka kalau gitu api yang besar membuat benda lebih cepat mendidih, benar nggak? Iya, Pak. Berarti di sini mana lebih cepat mendidih? Yang E lah, Bu. E kan? Ya. E kan? Oke, E. Jawabannya E. Maka yang lebih cepat waktunya, kalornya lebih besar, benar nggak? Ya kan? Benar. Iya, Iya, Pak. jawabannya adalah nomor yang E. Itu logikanya, kan gitu. Sama seperti tadi yang saya jelaskan soal di bawah tadi. Nggak ada jawaban tadi sebenarnya, tapi mau nggak mau ya D, 2 dan 4. Karena waktunya lebih cepat, berarti apinya besar kali, iya kan? Ya. Iya. Sama kayak misalnya gini, ada rumah A sama rumah B, atau ada misalkan ini sampah A sama sampah B. Yang satu kita kasih api langsung besar, langsung habis sampahnya. Yang satu apinya kecil, ya lama habis sampahnya. Itu logika sederhana, sama kayak masak air. Apinya besar, maka benda lebih cepat panas, maka waktunya cepat. Apinya kecil, maka waktunya lama. Api besar itu kalor yang besar. Api kecil itu kalor yang kecil. Bisa dipahamin ya? Bisa, Pak. Oke, bisa ya. Ini bisa. Kita lanjut, ini soal UP udah 2021. Kita lanjut. Nah, ini saya bilang tadi. Ini nggak ada pilihannya, Bu ya. Pilihannya mana lebih besar? Air pada wadah A apa air pada wadah B? Ini yang saya bilang. Saya ini nggak mau jelaskan panjang lebar ya. Sebentar aja. Sekon, detik, sama menit. Dah. Saya langsung tujuh poin aja, Bu ya. Biar gampang. Biar kita nggak ribut tadi. Ya. Dimut dulu, Bu. Yang ada suara-suara. Biar supaya enak saya. Mut dulu, Bu. Matikan dulu handsetnya itu. Cabut aja. Dah. Oke, saya mute dulu. Udah, matikan handsetnya dulu, Bu. Oke, sudah ya? Kita apain? Ketika ada waktu sekon sama waktu menit, maka nanti kan air dalam wadah A kalornya lebih besar. Jawabannya nggak ada, Bu. Ya kenapa? Terpotong. Saya nggak tahu juga, dapat dari orang juga. Ya, ketika soalnya nanti seperti ini, Bu, sekon sama menit, saya ajari konsepnya. Maka tadi udah saya bilang tadi konsep yang di bawah tadi. Ketika apinya besar, maka waktunya pasti lebih cepat. Sekon sama menit, mana lebih cepat? Detik sama menit, mana lebih cepat? Detik. Ya. Maka di sini kalor yang pada wadah A lebih besar dari wadah B. Ya. Sekon. Ya, di-mute aja dulu, Bu. Yang itu, oke. Jadi di sini adalah jawab di pesan aja, Bu ya. Di-mute aja, Bu. Oke. Di sini sekon berarti lebih cepat, berarti apinya lebih besar.
yang sekon ketimbang yang B, yang A ketimbang yang B. Dari mana buktikannya, Pak? Dari yang tadi. Semakin besar api, semakin cepat mendidih. Sekon sama menit, mana lebih besar? Sekon. Menit. Yang lebih kecil adalah sekon. Waktunya lebih cepat. Semakin cepat waktunya, maka api itu semakin besar. Ya. Saya ulangin ya. Udah paham ya? Belum. Saya ulangin. Tadi Bu, ada api yang wadah air. Masanya sama Bu. Dimasak dengan kompor. Yang satu minimal, satu maksimal. Kira-kira mana lebih cepat mendidih? Minimal apa maksimal? Maksimal. Lebih cepat itu waktunya sedikit apa waktunya banyak? Sedikit. Sedikit. Lebih cepat tuh waktu sedikit. Sudah. Ya. Udah. Perubahan kalor jadi mana, Pak? Ya, ini nggak ada perubahan kalor yang terjadi ya. Yang tanya perbandingan ini aja, kalor aja. Sudah. Maka kalornya minimal maksimal berarti apinya yang maksimal itu yang besar, ya kan? Berarti kalornya besar yang pertama. Ketika api besar datang, kalor besar datang, maka waktunya cepat untuk menghabiskan, untuk membuat benda itu mendidih, buat benda itu panas. Sekarang ada grafik, ini saya jadi gampang. Ketika ada detik sama menit, mana yang lebih cepat waktunya? Detik. Berarti kalau detik yang lebih cepat, maka kalor pada wadah A lebih besar dari kalor pada wadah B ini ya. Nah, kalau waktunya sekon, udah saya ajarin tadi. Ini tanda lebih besar, lebih besar. Kalor air dalam wadah A lebih besar daripada kalor yang diperlukan air dalam wadah B. Selesai. Kenapa? Waktu yang A itu detik lebih cepat ketimbang waktu yang B itu menit. Silahkan dipahamin. Jadi wadah kalor A lebih besar daripada wadah B. Benar? Benar sekali. Jadi wadah kalorinya lebih besar A daripada B. Benar. Ya. Kalor A lebih besar daripada kalor B. Kenapa? Waktunya detik. Saya bilang tadi. Analoginya adalah tadi masak air. Satu apinya kecil kali, satu apinya besar kali. Yang lebih besar lah yang cepat mateng. Bisa dipahami, Bu? Bisa dipahami, Bu? Bisa, Pak. Bisa. Lanjut. Bisa, lanjut. Itu ya, itu pemahamannya aja biar supaya enak. Oke, kalau ngitungnya saya nggak mau, males. Udah siap itu Bu tentang itu. Tinggal yang ini terakhir, ini yang gampang. IPA itu yang menjelaskannya paling gampang, paling susah Bu ya. Kalau yang lain tuh gampang, matematika itu nggak terlalu sulit. Baru apalagi menjelaskan PPKN IPS itu nggak sulit, apalagi pedagogi mudah. Yang sulit itu menjelaskan IPA, makanya IPA saya bikin di awal. Konsepnya harus dapat. Nah, oke. Kita pahami tuh ya soal yang ini. Laju konduktivitas termal. Ini satu soal, Bu. Kalor ini soalnya 2. Kalau nggak ditanya laju konduktivitas, maka ditanya tadi grafik tadi. Grafik tadi yang udah saya kasih tahu. Ya. Kalau nggak ditanya ini, ya maka kalau tadi tuh, ini pasti masuk ya. Satu soal, laju konduktivitas cepat. Laju konduktivitas itu seperti ini, Bu. Ibu pegang benda yang panas, pasti panas. Itu loh. Aluminium, misalnya, aluminium sama perak. Mana lebih cepat panas kalau dikasih api? Ya perak jawabannya. Kan gitu. Kenapa? Bahannya. Laju konduktivitas adalah kalor yang merambat. Kalor itu punya kecepatan. Semakin cepat laju konduktivitas, katanya di sini, laju konduktivitas makin cepat jika, perhatikan Bu, konduktivitas termal bahan besar. Jadi kalau dia mau makin cepat, makin besar, konduktivitas termal bahannya itu makin bagus. Misalnya yang pertama bahannya aluminium, ganti perak, maka makin cepatlah dia apinya tadi menyebar. Ya. Yang kedua, ini satu ya. Yang kedua, luas penampang makin besar. Ketika luas penampang makin besar, apinya cepat menyebar. Contohnya apa? Cepat merata. Ibu masak pakai teflon, telur dadar 5, satu teflon yang kecil A, satu teflon yang lebih besar B. Lebih cepat matang itu yang telurnya itu di B.
Coba aja nggak percaya. Kalau pernah masak telur 5 banyak-banyak, pilih teflonnya, pasti ibu pilih teflon yang besar. Kenapa? Lebih cepat matang, lebih cepat merata. Maka kalornya itu lebih cepat merata, lebih cepat bergerak. Jadi luas menampang makin besar, konduktivitas lajunya makin cepat. Konduktivitas bahannya makin baik, maka laju konduktivitasnya makin cepat juga. Oke. Yang ketiga, panjangnya harus pendek. Panjangnya harus pendek ya. Ketika ada benda besi misalnya. Besi ya. Besi, aduh. Besi Bapak Ibu, panjangnya nih ya, panjang satu pendek, satu panjang, sama-sama besi. Oke. Dikasih api di ujungnya. Ibu pegang, maka yang lebih cepat itu menghantarkan yang pendek. Kenapa? Kan jaraknya ini lebih dekat. Jaraknya lebih dekat, maka lebih cepat dia menghantarkan panas. Sedangkan yang panjang, jaraknya makin lebar, lebih lama dia menghantarkan panas. Berarti panjang besi itu pendek atau panjang logam itu makin pendek biar lebih cepat lajunya. Oke. Yang terakhir, beda suhu. Perbedaan suhu, makin besar perbedaan suhu, makin cepat menghantarkan panas. Contohnya ibu, minyak itu kalau dia tidak mendidih, lama masak tempe, masak tahu, ya. Kalau dia mendidih dulu lah, berarti kalau mendidih perbedaan suhunya besar, lebih cepat menghantarkan panas. Itu logikanya. Oke, bisa dipahamin ya. Iya, minum air hangat nih Bu. Sebelah ada air hangat. Mohon maaf Bu, namanya juga. Wajar Bu, wajar aja. Oke, bisa dipahami Bapak Ibu ya. Jadi cara ngapalnya gimana Pak? Cara ngapalnya adalah laju konduktivitas cepat, panjang logam pendek. Udah itu aja. Yang lainnya besar. Saya ngapalnya gitu aja. Saya cari yang berlawanan. Laju konduktivitas cepat adalah panjang logamnya pendek. Sudah. Yang lainnya besar. Panjang logamnya pendek. Yang lainnya besar. Contoh soal UP. Ini udah ada Bu ya. Catatannya sudah ada. Contoh soal UP di bawah ini. Ini belum ya. Ini belum. Ini aja dulu. Ini soalnya. Soal yang UP itu nanti kemari. Ini soal UP 2021. Jadi kita bahas ini soalnya. Perhatikan faktor-faktor di bawah ini. Benda dengan koefisien konduktivitas termal besar, benda dengan koefisien konduktivitas termal kecil, benda dengan perbedaan suhu besar, benda dengan perbedaan suhu kecil, batang yang panjang, batang yang pendek. Ya. Oke. Manakah laju konduktivitas tercepat? Tadi saya bilang ngapalnya. Ngapal tercepat adalah pilihan jawaban nggak ada Bu ya. Ngapal tercepat adalah batang yang pendek atau logam dengan yang pendek. Berarti nomor 6. Nomor 6 langsung benar ya. Habis itu semuanya besar. Berarti 1 dan 3. 1 sama 3. Jadi jawabannya adalah 1, 3, 6. Saya ulangin. Berdasarkan faktor tersebut, pilihan benda yang menghasilkan laju konduktivitas tercepat, cari batang atau panjang logam yang pendek. Yang pendek itu nomor 6. Nomor 6 benar. Maka selebihnya besar. 1 dan 3. Jawabannya adalah 1, 3, 6. Ya. Cari yang pendek dulu panjangnya, selebihnya besar. Jawabannya 1, 3, 6. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa ya. Bisa dipahamin? Silakan mau dipahamin. Bisa. Oke, cara ngapalnya adalah cari yang pendek. Dari sini tadi. Dari modul ini, laju konduktivitas tercepat, cari yang pendek, selainnya besar. Luasnya besar, bahannya bagus, suhunya besar. Oke, sudah. Panjangnya harus pendek, panjangnya harus pendek. Oke, selanjutnya yang ini. Perhatikan di sini soalnya, ini juga soal gampang Bu, nggak usah pening-pening kali. Ya. Kenapa seperti ini gampang Pak? Ya, logam, catat Bu, logam semuanya konduktor. Ingat, logam itu semuanya konduktor. Catat Bu ya,
Logam itu semuanya konduktor. Di sini ada soal yang menjebak Ibu. Nomor 1. Logam itu semuanya konduktor. Tembaga logam, baja logam, besi logam, timbal logam, kuningan logam. Semua logam konduktor. Ada satu pernyataan di sini. Saya bacakan soalnya. Nomor 1 tembaga 385 nilai konduktivitas. Nomor 2 baja nilainya itu 50. Nomor 3 besi 73. Nomor 4 timbal 34. Nomor 5 kuningan 19. Hasil percobaannya dibilangnya. Timbal merupakan isolator. Timbal ini logam apa bukan logam? Logam ya Bapak Ibu? Logam ya. Logam itu semuanya konduktor. Logam itu semuanya konduktor. Logam itu semuanya konduktor. Maka yang nomor 1 Ibu dijebak. Isolator. Nggak ada logam isolator. Maka nomor 1 itu penjebak soal. Salah. Yang ada satunya salahkan. A, B, C, D, E. A ada satunya, salah. B ada satunya, salah. Sampai sini bisa dipahamin? Ya. Nggak ada logam itu isolator, yang ada logam itu konduktor. Maka nomor 1 menjebak Ibu. Timbal merupakan isolator yang baik, salah. Bisa dipahamin? Saya itu dulu ya, dulu konsepnya dasar. Logam adalah konduktor. Nomor 1, timbal itu logam. Isolator. Maka Ibu langsung salahkan. Nggak boleh. Ya. Konsep yang kedua. Ibu urutkan. Dari nilai konduktivitas terbesar. Urutkan. Yang pertama itu tembaga. Iya. Nomor pertama ya. Maka urutannya. Urutan tercepat adalah yang pertama. Kita urutkan. 1, tembaga. Yang kedua, Ibu carilah. Kuningan. Kuningan. Yang ketiga, Ibu carilah situ. Besi. 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 Yang keempat, Ibu cari situ. Baja. Baja. Yang kelima, Ibu cari situ. Timbal. Timbang. Timbang. Sampai sini bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa. Bisa. Bisa, Pak. Kita harus tahu bahan ya Pak ya. Ya, Apakah bahan dia ini- termasuk logam atau tidak? Ya ini Bu, pokoknya laju konduktivitas, konduksi, artinya itu logam semua Bu. Tembaga, baja, besi, timbal. Konduktor ya, Pak ya? logam. Konduktor, ya konduktor itu logam. Ya. Dari angka ini aja, angka ini angka logam. Angka bukan logam itu di bawah 0,01. Di bawah 0,1 ke bawah itu baru bukan logam. Kalau di atas 1 masih logam semuanya itu. Ini besar-besar angkanya. Angka ini logam. Konduktivitas itu konduktor, maka logam semua. Bisa dipahamin ya? Timbal itu logam. Nggak ada yang nggak logam lah pokoknya. Namanya laju konduktivitas. Itu logam semua Bapak Ibu ya. Ya, paham. Kecuali nilainya gini. Nilainya 0,01. Ya ini nggak logam. Ini namanya kayu. Dan namanya jelas itu ada kayu gitu kan. Kain, kayu. Yang bisa mengantar arus listrik. Ini logam semua. Kenapa logam semua? Nilai konduktivitasnya itu besar-besar. Oke. Berarti semua ini logam. Logam itu konduktor. Nomor 1 salah. Isolator. Kita jawab. Tadi kita urutkan. Urutan tercepat mengantar panas adalah tembaga, kuningan, besi, baja, timbal. Dari data ini. Dari soal ini. Baru kita jawab yang nomor 2. Kemampuan mengantarkan panas pada kuningan lebih baik dibanding besi. Kita lihat kuningan. Oh iya, kuningan nomor 2, besi nomor 3. Benar. Dan kurang baik dibanding tembaga. Tembaga nomor 1, kuningan nomor 2. Iya, benar. Kurang baik dibanding tembaga. Oke. Nomor 3. Tembaga merupakan konduktor yang baik dibanding timbal. Iya, tembaga nomor 1. Dan kuningan. Benar. Maka yang 2 dan 3 benar. Berarti D jawabannya 2 dan 3. Ya. Yang 4. Besi merupakan bahan yang kurang baik menghantar panas dibanding timbal. Oh tidak. Besi urutan 3. Timbal urutan 5. Maka besi yang baik. Berdasarkan tabel, manakah yang paling tepat?
2, dan 3. Udah terjawab dengan penjelasan logik. Silahkan dipahami. Ya. Bila ada emas, ada urutan gimana, Bu? Lihat angkanya ya. Lihat angkanya Ibu Intan. Angkanya dikasih perak itu angkanya 500-an, 400-an, hampir 500. Jadi Ibu Intan itu nanyanya nilaiin aja, Bu. Kalau ada angkanya, udah tengok aja angkanya situ. Ya. Kalau ada angkanya, lihat aja. Angka yang paling tinggi itulah yang pertama. Misalkan ada perak. Perak itu 500 misalkan. Emas sekitar 350 misal ya. Maka urutan pertama ya perak, gitu aja. Lihat angkanya. Saya bisa ngurutkan ini karena ada angka. Mau gimana pun besok dikasih emas, dikasih apapun, kalau ada angkanya, urutkan dari angka yang tertinggi. Bisa dipahamin? Bisa ya? Pastinya ada angka. Iya, Bu Intan. Pastinya ada angka. Kalau nggak ada angka baru repot. Kan soal UP sudah jelas ini UP soalnya. Makanya saya kasih gambar foto. Biar apa? Biar tidak kemana-mana. Oh iya, soal UP itu kayak gini. Mirip dengan soal pretest, udah pasti. Ada angkanya. Ya, pasti ada angkanya. Kalau nggak ada angkanya, gimana caranya? Kan gitu. Paham Pak Ibu ya? Paham. Ya. Jadi kalau ada emas, Ibu Intan benar harus ada angkanya. Harus punya angka. Kalau ada angkanya, maka gampang. Kalau nggak ada, baru sulit. Paham ya? Oke, paham. Oke, udah habis. Ada lagi. Ini sama soalnya. Ya. Soalnya sama kayak tadi. Habis. Ya. Oke, tinggal yang ini. Ibu urutkan nih, nih. Ada aluminium, kuningan, tembaga, timbal, perak. Ada angkanya nilai konduktivitas. Maka urutan konduktor terbaik, cari angka yang paling tinggi. Perak ya, Bu ya. Perak. Yang pertama, Pak. Setelah itu Tembaga. Setelah itu aluminium. Setelah itu Kuningan. Yang terakhir timbal. Iya. Jawabannya adalah perak, tembaga, aluminium, kuningan, timbal. Mungkin seperti ini soalnya mengurutkan atau seperti tadi. Ya, dikasih angka, Pak. Iya, dikasih angka. Nggak mungkin nggak dikasih angka. Bagaimana kita melihatnya? Oke? Bisa dipahamin ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Bawah. Ini soal lagi. Melvin ingin mengaduk, ini soal UP asli ya. Besar teh dengan 2 sendok perak. Tehnya diaduk dengan 2 sendok perak. Berarti bahannya sama-sama perak. Panjangnya berbeda. Panjangnya berbeda. Ia mencelupkan 2 sendok itu secara bersamaan. Berarti waktunya sama-sama. Tangannya memegang ujung sendok lalu mengukur waktu. Dari hasil pengukuran, panjang yang 15, 60 detik terasa panas. Panjang yang 23, 90 detik. Berdasarkan data dapat disimpulkan berarti ini pengaruh panjang. Laju konduktivitas pengaruh panjang. Kita pahamin soalnya. Jawabannya. A. Lama kalor dihantarkan secara konduksi dipengaruhi luas penampang. Salah ya. Di data pengaruh panjang. Bukan pengaruh luas. Udah jelas. Panjang sendok. B. Lama kalor dihantarkan secara konduksi dipengaruhi suhu. Salah juga. Pengaruh panjang. Bukan pengaruh suhu ataupun luas. C. Lama kalor dihantarkan dipengaruhi suhu. Salah juga. D. Lama kalor dihantarkan secara konduksi dipengaruhi jarak. Iya, jarak. Jarak itu satuannya sama seperti panjang. Maka D lah yang benar. E. Lama kalor konduksi dipengaruhi jenis pengantar. Penghantarnya sama-sama perak. Berarti bukan pengaruh. Jawabannya adalah yang D. Silahkan dipahamin. Dipahami. Ya, sudah paham? Bilang paham. Biar kita sedikit lagi satu lagi. Ya, Paham, Pak. Oke, dengan tuh nih. Insyaallah, Pak. Satu lagi terakhir. Ini namanya. Paham, Pak. Oke, di soal ini langsung. Kelompok benda manakah yang isolator? Isolator itu adalah selain logam. Bukan logam, gitu aja lah. Bukan logam. Cari jawaban bukan logam. A. Lempeng baja dan lempeng tembaga. Ini konduktor semua.
Bilah kayu itu isolator, lempeng tembaga. Salah ya. Yang A salah, yang B salah. Sendok stainless itu juga konduktor. Lempeng baja konduktor. Salah, salah. D. Bilah kayu isolator, kain perca isolator. Maka jawaban yang D. Ini soal UP asli 2021, 22. Jawabannya di Juni nih. Juli atau Juni? Jawabannya D ya. Diminta isolator. Diminta isolator. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa ya? Bisa, Pak. Kesimpulannya dari semua ini adalah Insya Allah, Pak. nah, kalau katrol tadi, katrol tetap dengan tali, maka keuntungan mekaniknya sama. Nggak ribet ya. Itu yang perlu dipahami kali. Kalau seperti ini, diurutkan aja dulu. Diurutkan kalau soal seperti ini. Diurutkan aja dulu. Ya. Logam itu semuanya konduktor. Tak ada logam itu yang isolator. Kalau soal seperti ini, kalau dia sekon, maka kalornya lebih besar. Ya. Kalau dia ini sama juga. Mana waktunya lebih besar, itulah kalor yang terbesar. Waktu yang paling besar, waktu yang paling sedikit, itulah kalor yang lebih besar. Waktunya cuma 1 menit, 2 menit, maka itu yang paling besar kalornya. Waktunya sedikit, waktunya cepat, kalornya besar. Kalau gambar ini Ibu harus tahu perubahan suhu aja. Cari aja perubahan suhunya. Dari yang atas kurang yang bawah. Dari 72 kurang 27. Itulah perubahan suhu 45. Ya, cari perubahan suhu. Kalau soal yang ini, berapapun bawahnya, mau -7, mau -10, sampai 100, maka Q3 lebih besar dari Q2, besar dari Q1. Q3 paling besar. Jawabannya di E. Nah, kalau ada soal seperti itu ya. Kalau ada soal seperti ini, yang bawah ini, diminta dari -10 sampai ke T. Lihat angkanya. Yang A, 67.500. Yang B, dari -5 ke T, angkanya 61.500. Jelas sekali, kalor pada wadah A itu 67.500, B itu 61.500. Jelas sekali lah A lebih besar dari B. Ya, beres. Karena soalnya diminta dari -5 sampai T, sampai habis berarti. Yang ini grafik manakah es melebur dibandingkan? Es melebur itu suhunya 0. Maka yang ini grafiknya. Nah, yang lurus ini. Nah, Ibu hitung 2.500 ke 42.500, maka yang A ini adalah 40.000. Sedangkan yang B 1.500 ke 49.000 itu adalah 48.000. Maka secara nalar kita A lebih kecil. Dalam wadah A lebih kecil. Kenapa? A-nya 40.000 yang diminta pada saat es melebur. Maka jawaban A lebih kecil. Jawabannya E. Ya, lebih dan kurang saya mohon maaf Bapak Ibu. Ya. Kalau yang mau lebih bertanya silakan japri dari mana datangnya. Yang lebih mau konsep. Ini saya cara cepat biar semuanya gampang. Lebih dan kurang saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, tolong ulang grafik jawaban. Oke, yang Ibu Intan. Yang ini Ibu Intan. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, yang wabarakatuh. lip ya. Ibu Intan ini, yang A sama E. Ya, saya ulangin ya, saya mute dulu. Yang Ibu Intan silakan ini, saya dipahamin. Yang mau pahamin ini. Kenapa saya bilang kalor yang lebih besar yang E? Perhatikan. E itu waktunya hanya 2 menit. Kita bandingkan yang A yang lebih besar, 8 menit. Naik suhunya sama. Sama-sama kita anggap 85 atau 100 sama aja boleh ya. Karena sama grafiknya lurus nih. Ya. Kalau dia naik suhunya 85 dalam 2 menit, yang satu dalam 8 menit, kira-kira logika kita naik suhunya sama. Tapi waktunya beda. Mana api yang besar? Api yang E yang besar. Kalau api E yang besar, maka kalornya besar. Jawabannya adalah yang 85 itu naik suhunya, waktu yang sedikit lah itu yang besar apinya. Sama seperti massa air, sama wadah airnya sama, satu apinya kecil, satu api yang besar.
maka yang besar itu apinya lebih cepat mendidih. Sudah ya Bu Intan ya? Lebih dan kurang saya minta maaf. Saya yang memerlukan Pak, yang mana? Memerlukan Intan yang mana itu? Ini. Ini Bu. Ibu yang mana Bu Intan? Yang mana? Sudah ya? Japri aja. Oke, silakan Bu Intan ya. Mau japri aja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, sudah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Oke Bu, sama-sama enak sudah. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Amin.